Oke, selamat malam semuanya. Nah, sebelum mulai kita doa dulu lagi ya. Ya, Bapak terima kasih Tuhan, kami percaya kami boleh ada di tempat ini semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Setiap apapun yang Kau sampaikan Tuhan, benar-benar firman-Mu di tempat ini setiap kami boleh mengalami Engkau Tuhan. 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Kau hadir, Kau nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Yang sakit Kau sembuhkan, yang beban-berat Kau buka jalan. Sebab kami percaya Tuhan Yesus yang kami sembah, Engkau Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, dan kuasa-Mu dahulu sekarang selamanya tetap sama. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Biar Roh Kudus bekerja secara sepenuhnya buat setiap kehidupan kami, khususnya malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. FGB Man, be strong in the Lord. Yes, saya lihat wajah-wajah yang antusias dan luar biasa. Haleluya. Thank you Bro Joni untuk boleh undang saya ke tempat ini. Nah, ini the first time aku datang ke sini ya. Cukup jauh dari luar kota. Bekasi, Jakarta, luar kota dong, bener kan? Ya kan? Nah, jadi apa yang mau saya sampaikan hari ini adalah temanya judul faith. Ya, faith itu apa? Iman. Ya. Jadi kalau saya dimana-mana saya menyampaikan firman Tuhan, itu relate dengan apa yang saya alami. Nah, tadi Bro Antoni udah mulai nanya-nanya gitu kan. Nah, nanti dulu, biar kita dengar sama-sama. Ya, jadi saya nggak mau kalau saya menyampaikan firman Tuhan itu hanya sebatas teori homiletikal dan teologinya. Saya nggak mau seperti itu. Jadi seperti Bu Antoni juga bilang bahwa kekristenan itu kan relationship atau hubungan nih, hubungan kita sama Bapak kita. Kita anak, dia Bapak kita, gitu loh. Nah, jadi saya percaya dalam relationship itu berarti kan hubungannya itu spesial antara anak dengan Bapak, gitu, saudara. Karena kenapa? Kita semua ini berharga di mata Tuhan, betul ya? Colek kanan kirinya, katakan kau berharga di mata Tuhan. Yes, kita berharga di mata Tuhan. Oke, faith itu saya ambil dari Ibrani 11 ayat 1. Nah, iman itu adalah sesuatu yang sangat diperlukan dalam kekristenan. Karena orang benar itu hidup oleh karena iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu ada di Ibrani 11 ayat 1 kalau saya boleh bacakan di sini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ini selaras dengan apa yang saya alami teman-teman. Nah, mungkin sebagian di antara teman-teman ada yang sudah pernah dengar nggak apa yang saya alami atau kejadian dalam hidup saya? True story, ya true story. Apa yang saya alami? Mungkin ada yang pernah dengar, lihat media sosial, YouTube, Instagram, TikTok, apalah gitu. Belum pernah dengar ya berarti ya? Berarti baru. Kalau Bro Joni baru sekilas-sekilas saja ya. Boleh pulang dulu. Kalau Bro Indra teman saya mungkin udah dengar juga ya. Ini teman lama saya dari zaman itu ya. Dunia lo diciptakan. Teman-teman ini datang dia. Nah, jadi gini, saya mau sampaikan apa yang saya alami dulu bersama dengan Tuhan ya. Nanti relate dengan apa yang mau saya sampaikan dalam khotbah ini, faith, iman. Jadi gini teman-teman, saya ini adalah survivor leukemia atau pasien kanker darah. Jadi di tahun 2022 saya adalah pasien leukemia atau kanker darah yang hidup dan sehat se-Indonesia di tahun 2022. Itu semua karena Tuhan Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Jadi semua karena Tuhan Yesus saya boleh hidup sampai saat ini ya. Bahkan boleh datang ke tempat ini. Saya percaya ada sesuatu yang luar biasa Tuhan mau nyatakan bagi setiap kehidupan kita. Amin. Karena dalam dunia ini gak ada namanya kebetulan ya, pasti ada maksud rencana Tuhan. Jadi singkat cerita seperti ini teman-teman. Nah, nanti foto-fotonya boleh tayangin Bro Joni ya. Nah, jadi waktu pas saya sebelum divonis leukemia itu saya masih bekerja waktu itu di salah satu tempat perkebunan itu di Tangerang ya. Di sana saya mulai mengalami keanehan di tubuh saya. Jadi berat badan saya itu udah mulai merosot. Ini waktu foto 2018 ketika saya sebelum divonis kanker darah atau leukemia. Nah, ini selesai pelayanan di Taman Anggrek waktu itu. Nah, jadi Januari 2022 saya mengalami penurunan berat badan secara drastis. Terus kemudian kulit saya itu menghitam, tidak sehat gitu. Jadi di tangan semua seluruh tubuh tidak sehat. Kemudian yang paling sangat terlihat jelas itu adalah urat-urat vena, ini vena kecil di tangan saya kanan dan kiri itu muncul seperti kayak orang tuh bekerja keras gitu loh ya. Itu tuh keanehan yang paling dilihat pertama kali.
Nah kalau teman-teman coba lihat, perhatikan tangannya, ada urat-uratnya nggak? Sampai ke atas gitu. Pokoknya tuh rusak lah gitu, nggak sehat seperti itu. Ini kenapa saya jelaskan seperti ini? Mungkin ada teman atau saudara yang ngalamin seperti itu. Kalau misalnya ada yang bertanya, nah itu kemungkinan gejala leukemia atau kanker darah. Nah jadi, yes, ya silakan masuk Cik. Nah ini dari, nah ini Cik Wendy sama teman-teman. Nah jadi waktu pas tangan saya itu urat-uratnya muncul, tidak lama kemudian, ya, saya lagi mau bangun tidur nih, mau berangkat kerja waktu itu kan, mau berangkat kerja, tiba-tiba muncul ini apa? Seperti kayak benturan-benturan. Teman-teman pernah kebentur nggak? Kaki. Kalau kebentur sakit ya, sakit kan, biru gitu kan. Sama ini juga biru. Jadi kaki kanan, kaki kiri itu 3 atau 4 bundaran seperti itu. Ada bilur-bilur gitu. Bukan bilur darais, bilur-bilur gitu. Jadi itu nggak sakit gitu, hanya sebulan nanti hilang gitu kan. Nah itu di Februari 2022. Selanjutnya setelah itu, seperti ada lebam-lebam itu, ketika saya mau bangun tidur juga, itu ada keanehan lagi. Tiba-tiba pas saya mau bangun, kok di telinga saya seperti ada yang menyumbat gitu loh. Kalau teman-teman pernah kemasukan air, pernah? Nah ya, rasanya enak kan? Enak kan? Kayak gitu kan. Nah itu bukan air gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke PHT, masih di rumah sakit di Tangerang waktu itu. Dimasukin alat, ternyata di balik gendang telinga saya itu ada darah. Nah boleh foto selanjutnya Bro Joni. Nah itu dia ya, yang itu darah tuh yang kanan, yang kiri itu juga udah mulai rusak. Nah jadi paling parah kanan, karena darah tidak bisa keluar dari telinga kanan, akhirnya darah keluar dari hidung gitu. Nah di bulan tadi Maret ya, April menuju Mei itu ketika saya mau bangun tidur juga, gantian mata kanan saya. Nah, mata kanan saya itu ada flash cahaya gitu. Kalau kita pernah difoto pasti ada bekas cahaya gitu ya, paling 3 atau 5 detik hilang gitu kan. Ini gak hilang-hilang gitu loh, sampai seminggu gak hilang-hilang. Akhirnya dari bintik flash cahaya itu munculnya bintik buram yang menutupi mata kanan saya, sehingga saya nggak bisa melihat. Mei 2022 lanjut ke awal Juni 2022, mata kiri sama seperti itu juga, flash cahaya, ada bintik buram, dan akhirnya mata kanan, mata kiri saya tidak bisa melihat dengan jelas. Jadi saya tidak bisa baca ya, hanya bisa membedakan warna, dan melihat itu tidak jelas, mendengar tidak jelas. Darah juga udah keluar dari hidung. Pergi saya ke dokter spesialis mata, masih di Tangerang juga, dicek mata saya, ditensi, disinar. Dokternya kaget, ternyata di retina saya itu ada darah. Jadi retina itu pecah kanan kiri, darah keluar dari mata kanan kiri, dari hidung nggak bisa, dari telinga nggak bisa, kira keluar dari hidung. Nah itu kondisinya seperti itu teman-teman. Jadi itu di bulan awal Juni 2022. Nah saya belum dirujuk waktu itu ke RS Darmais, masih di Tangerang. Saya gagal dilakukan pengambilan darah ya. Pertama itu belum ketahuan hasilnya, yang kedua diambil darah lagi, udah muncul tuh kan sel darah tepi saya diambil, masih di rumah sakit Tangerang juga. Saya ke dokter internis, dan dari hasil lab dikatakan bahwa leukosit saya tuh tinggi gitu. Tapi belum ketahuan jumlahnya berapa, itu jumlahnya berapa. Diambil darah lagi yang ketiga kali, masih di rumah sakit di Tangerang. Nah sambil menunggu hasil itu, saya masih pelayanan tuh Bro Joni ya, boleh fotonya ya. Nah tuh, ini di salah satu gereja di Bekasi, ada lagi satu lagi. Nah tuh kemana-mana tuh saya selalu bawa ini masker oksigen kemana-mana. Juni, Juli, Agustus 2022 itu kemana-mana saya bawa masker oksigen, karena saturasi darah saya itu up and down. Waktu itu tuh udah kolaps, meninggal. Karena prinsip dalam hidup saya, selama saya masih berdiri, saya akan terus melayani Tuhan, kecuali kalau saya sudah terkapar gitu loh. Dan setiap saya mau melayani Tuhan itu saya selalu izin sama Tuhan. Tuhan boleh nggak saya melayani Engkau? Jalan nak,
Dan pada momen-momen seperti itu saya dengar jelas tuh suara Tuhan, audible, seperti kayak kita ngobrol kayak gini. Ya, suara Tuhan itu kan firman Tuhan yang tertulis kalau dalam Alkitab ya. Bisa juga kita dengar audible, aku dengar audible tuh, jelas sekali Tuhan bicara. Itu momen-momen seperti itu, dimana tuh Tuhan tuh menunjukkan sesuatu dalam hidup saya, gitu. Nah jadi akhirnya, jadi kan udah ambil darah ya, udah ambil darah yang terakhir belum ada ketahuan hasilnya. Nah hasil lab itu keluar pada tanggal 8 Juli 2022. Nah waktu tanggal 3 Juli 2022 itu hari Minggu, saya masih melayani Tuhan tuh di salah satu gereja di Jakarta. Nah tiba-tiba ini cewek ini udah denger ya kesaksiannya, mau denger lagi ya, karena ada yang baru lagi. Nah jadi waktu pas saya lagi selesai mimpin pujian, belum selesai turun dari mimbar, pemusik udah turun semua di depan jemaat lagi salam-salaman gitu kan. Ini dengan kondisi yang tadi nih ya, ini mata saya udah gak bisa melihat dengan jelas, telinga juga udah gak bisa dengar gitu, hanya sebelah aja jadi gak seimbang lah gitu. Tiba-tiba Tuhan memperdengarkan suaranya secara audible tanggal 3 Juli 2022. Dia bilang gini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Sampai 3 kali. Siapa yang bicara gitu? Nggak ada orang gitu kan. Saya tekan nggak ada orang. Saya percaya ini Tuhan. Kalau Tuhan udah berbicara seperti itu, pasti ada sesuatu yang akan terjadi di depan sana, walaupun saya belum mengerti gitu. Dan ternyata memang Tuhan bicara seperti itu untuk mempersiapkan saya menghadapi vonis dari dokter ini, gitu ya. Tanggal 3 Juli 2022 saya dengar suara Tuhan. Akhirnya vonis dari dokter hasil lab keluar hari Jumat 8 Juli 2022. Ternyata saya positif terkena kanker darah atau leukemia. Nah, itu jujur waktu pas saya dengar itu, wah, secara manusiawi takut iya, shock juga iya gitu. Karena kalau kanker itu kan menyerang bukan hanya fisik aja tapi psikologis. Coba kalau kita atau mungkin saudara gitu atau keluarga divonis kanker, itu rasanya kayak gimana gitu? Pasti nggak enak ya, benar nggak? Di pikiran saya ini cuma ya saya tinggal menghitung hari aja nih menuju kematian saya waktu itu. Bahkan dokter saya di Tangerang itu sampai nggak berani mau vonis, tapi akhirnya dia berani bicara juga bahwa hidup saya terhitung dari tanggal 8 Juli 2022 itu hanya 3 bulan aja. Hanya 3 bulan saja, bahkan kurang dari 3 bulan. Coba kalau saudara misalnya divonis hidupmu hanya 2 bulan aja, mau buat apa? Bro Antoni mau buat apa? Hanya 2 bulan loh, party gitu lah, gitu. Di otak saya juga berpikir ya tinggal menunggu waktu aja. Sempat waktu pas sebelum vonis itu datang, itu ada salah satu hamba Tuhan datang tuh ke rumah tuh, Bro Jom. Dia bilang ini, dia ngutip perkataan Tuhan Yesus kepada Maria. Nah Maria punya saudara namanya si Lazarus tuh. Saya selidik nih, Lazarus sakit apa sih gitu kan? Ternyata dia sakit keras. Nah kalau sakit keras yang tertulis dalam firman Tuhan itu 1 kanker, 2 kusta, cuma itu doang. Tapi saya nggak bisa menspekulasi si Lazarus sakit kanker, saya juga nggak tahu. Tapi ini sakit keras karena berkaitan dengan nyawa. Kanker berkaitan dengan nyawa gitu, hubungannya udah nyawa. Kalau panu sih gampang, tinggal dioles hilang. Ini kanker beda gitu. Nah jadi dibilang ini, penyakit ini tidak akan membawa kematian tapi akan mendatangkan kemuliaan Tuhan. Wah, maksudnya apa tuh? Saya dibilang itu jujur saya nggak ngerti apa sih maksudnya. Kok mendatangkan kemuliaan Tuhan? Untuk babak belur gini tentang kemuliaan Tuhan gitu. Tapi saya percaya karena Tuhan tadi sudah bilang kan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Jadi saya pegang kuat-kuat apa yang Tuhan Yesus katakan, itu janji Tuhan gitu loh. Walaupun saat itu belum tahu ke depannya akan gimana, tapi saya percaya bahwa Tuhan merencanakan yang terbaik bagi setiap kehidupan anak-anaknya. Amin. Nah terus akhirnya pas vonis itu datang tanggal 8 Juli 2022, itu saya bikin video, berinisiatif untuk bikin video. Jadi di YouTube saya Agung Mursiper TV ya. Kalau mau subscribe boleh Agung Mursiper TV ya. Sekalian promosi bang. Jadi saya mau keponakan saya Jeremy, kita bikin YouTube gitu kan untuk kasih kekuatan buat mereka ya, teman-teman di luar sana yang mungkin divonis sama seperti Om nih kena kanker darah gitu atau kanker jenis apapun. Bayangin, saya berbicara di YouTube hanya 2 menitan gitu, memberikan kekuatan buat mereka percaya bahwa ada harapan di dalam Tuhan Yesus.
sedangkan kondisi saya itu belum diapa-apain sama dokter, ya. Tapi saya udah melihat ke depan saya, ke depan sana, pasti saya sembuh. Nah itulah iman. Ya jadi iman tuh nggak perlu bukti dulu, harus lihat dulu, percaya aja dulu, walaupun nggak ada dasar gitu, percaya. Karena saya gini, kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan saya khususnya, Tuhan punya satu rencana yang dahsyat dan ajaib. Asalkan satu apa? Respon kita tuh benar, ya. Responmu benar aja di hadapan Tuhan. Ya, jangan respon kita malah menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri. Saya selalu bilang sama pasien-pasien kanker kepada mereka, berdamailah dengan dirimu, berdamailah dengan dirimu, supaya apa? Supaya Tuhan itu bisa turut campur tangan dalam kehidupanmu, dan juga dokter mudah untuk mengobatinya. Kalau orang yang nggak bisa berdamai dengan diri sendiri, ya itu sulit banget gitu untuk apa? Untuk dirawat gitu, khususnya penyakit kanker gitu ya. Nah, waktu pas vonis itu udah keluar, karena kebetulan di Tangerang tidak ada ahli onkologi atau ahli darah, akhirnya saya dirujuk ke RS Darmais. Itu saya menggunakan BPJS, ya, sekali lagi BPJS, bukan promosi, bukan. Saya nggak punya asuransi, serius, saya tidak ada asuransi, just only BPJS. Dan tahu sendiri waktu itu kan belum bisa di cover, tapi semua ini Tuhan bertanggung jawab buat kehidupan saya. Masuklah saya ke RS Darmais, diambil darah lagi yang keempat kali, itu untuk membuktikan apakah benar saya leukemia atau tidak gitu kan. Diambil darah, hasilnya keluar, itu tanggal 2 Agustus 2022, dan ternyata betul saya terkena kanker darah atau leukemia. Jenisnya itu CML atau chronic myeloid leukemia. Karena kalau kanker darah itu tidak ada stadium, beda dengan kanker jenis lainnya. Kanker lain tuh, kanker otak tuh ada stadium 1, 2, 3 lah. Kalau leukemia nggak, ada 4 jenis besar: AML, ALL, CML, dan CLL. Nah, saya tidak perlu menjelaskan di sini karena panjang, bisa sampai pagi kita baru pulang, ya kan? Jadi itu aja lah ya saya kasih tahu. Nah, akhirnya udah dapat jenisnya, saya dibawa ke RS Darmais, tahu ya? Di sini Sleepy. Besok saya ngambil darah nih, besok saya ke Darmais besok ambil darah, karena saya masih harus check up tiap bulan. Waktu pas tanggal 30 Agustus 2022, karena dicek darah saya, ternyata saya hyperleukosit 5 kali di atas manusia normal. Jadi kalau udah 5 kali di atas manusia normal leukositnya, itu di atas ambang normal aja, sedikit aja, itu orang tuh kalau misalnya kita berdiri itu bisa goyang dan jatuh. Banyak kan kejadian kayak gitu, pernah lihat ya? Itu tuh biasanya leukositnya tinggi tuh. Nah terus karena saya hyperleukosit, langsung saya ditahan sama pihak RS, tidak boleh pulang. Ya jadi tahanan saya tuh. Tanggal berapa tuh? 30 Agustus 2022. Nah waktu pas saya mulai perawatan, itu kan saya masuk ke ruang IGD dulu ya, instalasi gawat darurat. Nah waktu di sana, saya justru hanya berdoa sama Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus ada di samping saya, berserta dengan saya. Ini lembah kekelaman yang memang Tuhan izinkan, itu saya harus alami dan saya ada di dalamnya. Dan jadi waktu pas saya sudah mau masuk IGD, saya berdoa sama Tuhan. Karena tahu sendiri ya, rumah sakit kanker nasional itu yang berobat semua di sana kan pasien kanker ya, nggak ada pasien-pasien yang lain. Jadi kanker semua. Saya doa sama Tuhan, saya minta kekuatan daripadamu, jangan membuat saya pusing, jangan bikin saya mual. Saya doa seperti itu, dan itu Tuhan kabulkan. Kenapa? Karena kalau di rumah sakit itu obat-obat kemoterapi itu kan baunya pekat ya, beda dengan obat-obat yang biasa umumnya, obatnya pekat. Kalau mau lihat saya kasih lihat, ada saya bawa gitu. Jadi, dan puji Tuhan itu saya dikasih infus waktu di hidung saya, bukan infus, oksigen. Dan saya itu makan normal seperti manusia normal gitu loh, makan biasa gitu loh. Bahkan pasien yang lain, dokter lihat kok ini orang sakit apa enggak gitu, kok makannya normal aja gitu loh, makan biasa. Kalau yang lain udah pakai sonde ya, cairan yang di hidung gitu. Bahkan dari rumah sakit tuh kalau dikasih kan dijatah tuh, udah ada ahli gizinya gitu kan. Saya kurang, minta nambah minta nambah tuh, tapi dikasih juga tuh, luar biasa ya, bisa kayak gitu dikasih lagi. Nah waktu itu saya dibawa masuk ruang IGD. Waktu pintu ruang IGD dibuka, itu pasien kanker tuh dijerit-jerit semua, karena memang sakit. Itu semua jenis kanker kumpul di situ. Mereka liatin saya, wah ada korban baru nih gitu kali ya. Saya masuk di situ, mereka dijerit, bahkan ada yang minta untuk dibunuh karena saking sakitnya, minta disuntik mati sama dokter. Karena psikologis juga kena gitu kan,
ya apa ya, mengalami tekanan yang amat sangat gitu loh. Saya masuk ke situ, saya diizinkan Tuhan melihat mereka akhirnya meregang nyawa, meninggal gitu. Entah ada yang sudah dalam Tuhan atau belum, saya nggak tahu. Itu pokoknya itu dari berbagai macam lah orang di situ. Nah karena waktu itu masih COVID ya. Tahun 2022 itu masih COVID. Di sini ada yang kena COVID nggak? Kena. Ya, semua rata kita kena. Saya juga kena. Nah jadi saya di PCR, Jadi nggak diduga nggak disangka, saya dapat bonus kena COVID. Ya. Kena COVID, jadi udah hyperleukosit, leukemia dan COVID tanggal 1 September 2022. Ya, 1 September 2022. Akhirnya karena saya kena COVID, saya dimasukkan ke zona merah. Jadi ruangan cukup besar, jam 2 pagi saya dibawa masuk ke sana, zona merah. Itu ruangan kosong, hanya ada tempat tidur bekas pasien yang kena kanker dan juga COVID. Dan semuanya meninggal. Di dalamnya ada alat kedokteran, ada toilet kecil yang nggak terlalu besar gitu. Dan suasananya sangat horor gitu. Sampai tuh ya ada banyak yang aneh-aneh lah kalau di rumah sakit seperti itu. Jadi dokter, suster ini udah tahu nih bahwa kondisi saya ini tidak memungkinkan untuk hidup. Itu tidak memungkinkan untuk hidup. Bahkan mungkin saya nggak tahu. Tinggal menunggu waktu aja. Bahkan mereka menanti-nantikan kapan nih orang ini mati. Gitu. Jadi waktu pas saya udah dimasukin tuh ke ruang zona merah, suster cerita sama saya. Saya kan tetap bawa handphone tuh, saya setelah logo rohani gitu, sambil ditransfusi darah. Ada fotonya yang saya ditransfusi darah di ruang IGD itu. Jadi karena tuh HP saya itu udah rendah, ini beda banget ya dengan muka saya sekarang ya, kurus, udah ini lagi transfusi darah. Nah jadi waktu pas itu sebelum saya dibawa ke ruang ICU ya, suster cerita mas ya, kamu tahu nggak, semua pasien yang keluar dari ruangan zona merah ini semuanya meninggal, cuman kamu yang hidup. Wah. Saya udah dimasukin keranda orange. Kalau pernah lihat keranda orange yang buat COVID, yang orang biasa dipasangin ventilator tuh. Saya kayaknya oksigen biasa gitu, sambil diinfus, sambil transfusi waktu itu. Dibawalah saya ke ruang ICU RS Darmais. Tepat tanggal 4 September 2022. Dan jadi saya mengalami masa kritis waktu. Mengalami masa kritisnya apa? Kan saya lagi diinfus, ya. Karena saya masih hyperleukosit, akhirnya terjadi pembekuan darah, ya. Vena saya hancur. Jadi vena saya hancur. Satu tangan gini, ke tangan kiri sampai ke sini. Itu sakitnya luar biasa. Boleh di fotonya, Bro Joni. Nah ini saya ada di ruang ICU nih waktu itu, ya kan. Ini saya foto sendiri loh di ruang ICU RS Darmais. Nah. Sampai saya juga bingung. Nah, belum mana sih fotonya yang itu yang kena, yang tangan saya hancur itu ya. Jadi, ya coba 08 kayaknya. Nah itu tuh, itu yang hancur kayak gitu. Itu, sakit banget. Itu venanya hancur ya. Itu bukan tato, bukan. Itu beneran itu. Itu sakitnya luar biasa. Jadi waktu tanggal 4 September menuju tanggal 5 September. Nah, waktu itu kan saya kan dikasih painkiller untuk meredakan nyeri sakit dosis 1,4, 2,4. Akhirnya saya dikasih morfin, paling tinggi dikasih morfin 24 jam saya dikasih morfin loh, bukan sekali suntik, 24 jam perlahan, dimasukin perlahan gitu, lewat infusan. Nah jadi waktu saya bilang sama suster udah cabut aja dah, nggak apa-apa gitu, karena sakit banget, jangan itu obat, oh makin tambah sakit gitu. Tapi tetap ya udah, jadi dikasih morfin. Dan tepat tanggal 5 September 2022 jam 2:30 pagi, itu karena saya udah nggak tahan, saya doa sama Tuhan Yesus, kalau memang ini waktunya, sambil gemeteran gitu kan, karena demam juga kan. Tuhan Yesus, kalau memang ini waktunya, saya harus kembali kepadamu, saya kembali asalkan bersama dengan Engkau Tuhan. Amin. Tahu apa yang terjadi? Mau tahu apa yang terjadi? Dikabulin langsung. Saat itu saya udah flat, dan saat itulah jam 2:30 pagi tanggal 5 September 2022 saya meninggal di ruang ICU RS Darmais. Saya dibawa naik sama Tuhan ke langit. Ini yang saya lihat. Mau tahu nggak apa yang saya lihat di atas sana? Mau tahu nggak? Nungguin ya. Jadi apa yang saya lihat di sana?
Jadi saya dilingkupi oleh cahaya terang, sangat-sangat terang, tapi tidak menyilaukan, tidak menyakitkan, ya. Yang saya rasakan tuh hanya ada kelepasan, sukacita, damai sejahtera, ketenangan, kasih yang melimpah luar biasa yang belum pernah saya alami sebelumnya. Jadi berarti ini badan saya dilingkupi cahaya gitu, cahaya putih ya, buat yang kulit kuning, cahaya putih. Coba bayangin kalau teman-teman melihat cahaya putih atau matahari deh, silau nggak mata kita? Ini saya nggak ada silau sama sekali. Dan itu tuh yang sakit itu pas sampai di atas sana itu hilang total, nggak ada namanya kesakitan. Betul kata firman Tuhan, waktu kita di sana itu nggak ada air mata, nggak ada kesakitan, ya kan? Cicilan pasti lunas, ya kan? Sini siapa yang punya cicilan? Pinjol, ngaku, lunas. Bercanda aja. Ya udah kan, abis itu saya di atas sana, itu hanya beberapa detik aja loh, hanya beberapa detik aja saya ada di sana. Kemudian dibawa balik tuh sama Tuhan. Ingat tadi ya, 5 September 2022 jam 2:30 pagi, saya bangun lagi, duduk di tempat tidur ruang ICU Dermais itu jam 7 pagi. Untungnya belum dipindahin, karena untuk COVID jadi nggak langsung dipindahin, masih di situ. Suster pagi-pagi mau masuk gitu kan, kaget gitu kan, loh kok kamu duduk gitu, kamu udah nggak ada. Saya bilang ke suster, tadi malam Tuhan Yesus datang menjumpai saya. Tahu sendiri ya, di rumah sakit Darmais kan susternya bukan kita, ya, langsung dipanggil dokter gitu untuk memastikan. Dokter udah bawa lembaran hasil lab semuanya, ada komputer semuanya kan. Bukan anak Tuhan juga dokter, sampai dia bilang gini, kamu bisa bertahan sampai saat ini semua karena mujizat dari Tuhan, dia bilang gitu. Dokter pun mengakui gitu, karena dari kemana-mana mereka udah nungguin kapan nih orang mati gitu. Tapi akhirnya hidup, ya guys. Saya percaya tugas saya belum selesai gitu, pasti ada maksud rencana Tuhan yang Tuhan mau nyatakan buat kehidupan saya khususnya. Nah, waktu pas di ruang ICU itu kan saya bawa handphone loh. Ini saya kan motor sendiri, ya, saya bawa handphone. Kalau ini udah di ruang rawat inap biasa, bayangin saya keliling kemana-mana nih, saya tanya, boleh nggak sih pasien itu bawa handphone di ruang ICU ya? Boleh nggak? Ruang ICU, bukan rumah sakit, ruang ICU, pasien nggak boleh. Saya kan dipasangin sensor di tubuh saya, sini semuanya kan, karena itu bisa mengganggu instrumen ini untuk monitoring tubuh gitu. Itu banyak dokter, suster, security tahu dulu saya bawa handphone. Mereka lihat semua, bahkan saya bawa cas handphone, bawa cover roll. Sampai suster itu bantuin ngecas handphone saya dalam ruang ICU gitu loh. Mungkin mereka pikir gini, biarin aja nih orang udah mau mati nih, biar puas main handphone gitu. Tapi akhirnya melalui alat itu nama Tuhan Yesus dimuliakan, ditinggikan. Amin. Melalui alat itu saya bersaksi loh, kepada siapapun, kemanapun saya bersaksi. Ya, jadi kalau saudara banyak yang nanya ke saya, Kagum, kok asik banget sih bisa dengar suara Tuhan audible, kok gampang amat sih ketemu Tuhan Yesus? Oh, saya punya satu resep, mudah sekali. Tadi kan saya kan masuk ruang ICU ya, benar ya? Tahu nggak ICU hurufnya apa? I, C, U ya, I, C, U. Coba kalau kita ejak pelan-pelan apa? I, C, U, I, C, U. I-nya besar, jadi saya bertemu engkau, saya bertemu Tuhan. Nah, jadi kalau teman-teman mau cepat ketemu Tuhan, masuk ruang ICU ya, colek kanan kirinya, mau nggak? Iya, tenang aja, saya punya kenalan orang dalam. Ya, itu. Jadi kalau mau cepat ketemu Tuhan, masuklah ruang ICU gitu kan. Ya, ini semua karena seizin Tuhan. Nah, jadi waktu dokter dipanggil ya, tadi waktu pas saya panggil dari kematian itu. Nah, ini kan ada karena di dalam ruang ICU itu kan ada ada speaker kecil itu di atas. Speaker kecil itu ngeling satu rumah sakit, dan itu juga disambungkan ke rumah sakit milik pemerintah di Indonesia ini gitu. Nah, jadi gambarnya ke ruang ICU itu kan tembok kaca, pintu kaca sliding, pintunya ada passwordnya. Boleh nonton videonya dulu kayaknya. Nah, 1 menit doang, nggak lama-lama. Karena banyak yang nanya, penasaran gitu. Ini saya ngerekam sendiri ya. Baik teman-teman, ini adalah hari terakhir aku di ruang ICU. Puji Tuhan, karena
Itu saya nggak mandi loh, 12 hari saya di situ, nggak mandi, ya pokoknya begitu deh, udah nggak karuan lah. Itu saya ngerekam sendiri. Jadi karena banyak yang nanya mau penasaran ruang ICU itu kayak seperti itu kurang lebihnya, gitu. Nah jadi waktu pas tadi kan ya di ruang ICU itu, karena berita saya udah mulai tersebar tapi belum tersebar sampai kemana-mana. Jadi diadakan telekonferensi saat itu juga di dalam ruang ICU. Dokter, suster ada di ruang monitor sebelah, ya kan? Saya di tengah, ya di tengah, di kamar tengah itu di ruang ICU. Sebelah kanan saya itu ibu-ibu kanker payudara, COVID akhirnya meninggal. Sebelah kiri anak kecil 1,5 tahun, kanker otak, COVID kritis. Ya, jadi kita sendiri-sendiri hanya dipisah oleh kaca gitu kan. Jadi saya bisa melihat mereka. Dan yang pasien yang sadar tuh hanya saya. Nah jadi waktu pas tahu saya bangkit dari kematian, akhirnya dilingin di suatu rumah sakit, bahkan beberapa rumah sakit milik pemerintah di Indonesia. Nah saat itu dokter, di situ ada suster juga, dokter langsung nanya ke saya, coba kamu bisa jelaskan kenapa kamu masih bisa bertahan dan kamu masih bisa hidup sampai saat ini, ya, terkena kanker darah atau leukemia yang sangat mematikan. Dalam hati saya, yes, ini kesempatan gue untuk bersaksi gitu kan. Kapan lagi gitu kan? Kan saya suruh jelasin kan? Ya, saya jelasin dong. Dokter tahu kenapa saya masih bisa bertahan sampai saat ini? Ini semua karena Tuhan Yesus. Wah, saya bilang gitu. Semua karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang sama saya, sayang sama kita semua. Bahkan Tuhan Yesus sudah mati untuk kita semua. Makanya dia datang untuk menyelamatkan hidup saya. Dokter manggut-manggut aja. Itu dengar satu rumah sakit loh. Sekali lagi di rumah sakit itu kan keyakinan berbagai macam ya, bukan hanya Kristen aja, semuanya. Itulah kesaksian saya pertama kali itu di Esperamis di situ. Ya udah, tapi mereka juga asik-asik aja sih. Yang penting intinya saya memberitakan gitu. Masalah mereka mau percaya atau enggak, nerima atau enggak, itu mah urusan Tuhan, betul ya. Tugas kita hanya memberitakan aja, gitu loh. Selebihnya itu urusan Tuhan. Nah itu waktu pas tanggal 5 September 2022. Nah karena tangan saya tadi yang hancur ini, akhirnya jam 8 malam waktu itu ya, sama dokter Erik itu dibolongin lah sih dada saya. Tadi ada fotonya, yang mana tadi fotonya? Saya dibolongin. Nah itu saya foto sendiri tuh, ya. Ini tindakannya namanya CVC atau Central Vena Catheter. Jadi dimasukin selang 12 cm, bukan selang air ya, selang kecil. Karena kenapa dari tangan saya hancur itu? Jadi itu untuk kemoterapi, untuk ambil sampel darah dan lain-lain. Dan puji Tuhan semuanya prosedurnya berjalan lancar, baik ya, nggak terjadi apa-apa. Nah, tepat tanggal 6 September 2022 hari Selasa, masih di ruang ICU RS Darmais ya, jam 6 pagi. Kan saya di dalam ruangan ICU tadi. Saya mengalami Tuhan yang kedua kali. Yang tanggal 5 saya dibawa naik ke atas. Tanggal 6 itu Tuhan memanifestasikan kuasanya melalui kehidupan saya, dan itu real di depan mata loh. Bukan penglihatan tapi real di depan mata. Nah jadi waktu pas saya masih tidur jam 6-an gitu kan, udah terbangun sih, tiba-tiba dari pintu depan itu, katanya pintunya sliding ya, itu seperti kayak ada hembusan angin gitu, meluk saya. Ini saya ceritanya saya merinding, meluk saya dengan erat tapi nggak sakit. Itu manifestasinya betul. Terus saya nangis jadi kayak anak kecil, bener nangis gitu kan. Saya merasakan suasananya bener-bener enak banget. Saya bertemu dengan kasih yang sempurna, kasih yang utuh, kasih yang kekal, Tuhan Yesus itu sendiri. Walaupun saya nggak bisa melihat wajah Tuhan Yesus, saya tidak bisa melihat wajah Tuhan Yesus, tapi saya percaya Tuhan Yesus ada di situ. Saya menangis jadi-jadinya. Nah, karena kan di ruangan sebelah di depan itu ada dokter sama suster. Mereka melihat kok saya nangis kenapa gitu kan, tapi lihat dari komputer semuanya oke-oke aja. Untuk memastikan suster mau masuk ke dalam ruang ICU kan, logikanya harusnya tahu dong passwordnya, betul nggak? Dia mau dibuka, saya sadar nggak bisa. Terus panggillah dokter, mau dibuka juga nggak bisa. Akhirnya dokter sama suster hanya berdiri tuh di ruang ICU, tapi dibatasi oleh kaca itu. Mau masuk kamar saya nggak bisa. Itu hampir 10 menitan lah. Itu saya dilawat Tuhan, dan Tuhan Yesus bicara gini sama di telinga saya. Dibilang gini di telinga saya. Dan saya catat, dia bilang gini, berserahlah aku yang bekerja bagimu, aku tidak meninggalkanmu. Aku akan pakai kamu menjadi saksiku yang hidup bagi banyak orang. Aku yang akan melengkapimu. Itu kata Tuhan. Bayangin, makin tambah nangis saya. Siapa saya Tuhan gitu? Saya ini hanya debu tanah. Saya yang harusnya binasa,
tapi saya diselamatkan. Kan harusnya kita semua binasa, betul nggak? Siapa di sini yang layak untuk diselamatkan? Nggak ada. Firman Tuhan katakan, kebaikanmu itu seperti kain kotor, kata firman Tuhan. Jadi kalau kita diselamatkan itu bukan karena kebaikanmu, itu bukan karena pekerjaanmu, itu bukan karena usahamu. Jangan ada orang yang mau megahkan diri, kata firman Tuhan. Itu semua karena kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Bayangin, begitu berharganya hidup saya, bahkan hidup kita sih. Kita semua tuh berharga di mata Tuhan, betul. Itu disebut unlimited love. Jadi kasih yang tanpa batas yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya, Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini bukan hanya untuk menyelamatkan kita ya notabene kita Kristen, enggak, tapi untuk seluruh umat manusia ini. Bagaimana kita mau meresponi kasih Tuhan ya. Kita berharga di mata Tuhan. Tuhan gak pernah lihat apa yang terjadi di masa lalu kamu, sehancur-hancurnya apapun hidup kamu. Tuhan gak lihat itu. Tuhan melihat kamu yang sekarang dan ke depan gimana. Kasih tahu kanan kiri yang kau berharga di mata Tuhan. Berharga bro gitu. Iya ya. Jadi jangan sedih lagi apa yang sudah terjadi di masa lalu ya. Nggak perlu diingat lagi. Mau untuk keberhasilan, kegagalan, nggak perlu. Fokus kepada panggilan surgawi. Nih kalau saya kasih ilustrasinya, kalau kita lagi mengendarai motor ataupun mobil, pasti ada kaca spion, betul ya? Apakah fokus kita ke kaca spion atau ke depan? Ke depan dong. Kalau kaca spion boleh nggak? Boleh, sekali-kali aja lihat ada kendaraan belakang ya, kanan kiri. Fokus kita ke depan. Karena Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang baru di depan sana. Percayalah akan hal itu. Dan akhirnya waktu pas tanggal 6 September Tuhan sudah datang. Hari Rabu tanggal 7 September ya, 7 September 2022 itu masih COVID. Saya dites COVID dan akhirnya COVID-nya negatif. Terus yang kedua, hyperleukosit akhirnya normal. Bayangin dalam tempo 1 malam normal. Itu pasti karena Tuhan Yesus. Nggak mungkin kalau nggak, pasti karena Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan leukemia saya? Dan saya percaya Tuhan bekerja nggak setengah-setengah, ya, amin ya. Waktu setelah hari Selasa tanggal 6 September 2022 itu saya dikasih satu ayat firman Tuhan. Boleh buka yang ada handphone sucinya, ya. Mazmur 23 ayat 4, ayat terkenal sekali. Mazmur 23 ayat 4. Ini ayat firman Tuhan kasih buat saya waktu di ruang ICU Saudara Mais. Oke, siapa yang mau baca? Ada yang mau baca nggak? 23 ayat 4 ya? Iya, Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi kalau kita dengan seizin Tuhan akan mengalami namanya lembah kekelaman dalam hidup ini. Berbagai macam. Karena area perjuangan kehidupan manusia kita beda-beda, betul ya? Nggak sama. Ada yang masalah kesehatan, ada keluarga, ekonomi, ya kan? Macam-macam gitu. Cuman yang Tuhan mau lihat apa? Respon kita. Respon kita harus benar aja di hadapan Tuhan gitu. Benar aja. Dan saya percaya kalau kita diizinkan Tuhan masuk lembah kekelaman itu, kita nggak akan selamanya ada di situ. Tapi Tuhan akan bawa kita keluar. Kita hanya melalui aja, tidak tinggal di dalamnya. Ya betul ya. Contoh ya, kalau makanan aja ada masa kadaluarsanya, betul ya. Kalau pergumulan dalam hidup kita pasti juga ada masa expirednya. Gak mungkin selama-lamanya kita akan mengalami pergumulan dalam hidup ini, betul ya. Jadi jangan cepat-cepat cengeng atau mengeluh gitu. Pergumulanmu dalam menghadapi kehidupan ini belum saya mencucurkan darah, tuh kata firman Tuhan. Sini saya mau tanya, berapa banyak yang mau mengalami mujizat yang besar dari Tuhan? Ada nggak? Angkat tangan dulu semuanya, ya. Mau ya? Janji ya? Angkat tangan dulu dong. Biar dicatat sama malaikat nih. Saya kenal orang dalam loh. Dan mau semua ya? Mau terima mujizat terbesar dari Tuhan ya? Siap terima masalah dari terbesar dari Tuhan, mau? Mau. Nah, buat prajurit Tuhan luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Alaihi. Nah, gitu dong, ya kan? Ya kalau kita mau lihat pelangi ya harus ada hujan dulu, bener nggak? Ya kan seperti itu, nggak apa-apa gitu. Nikmati aja. Sampai ada yang bilang saya waktu itu kan, nikmati, senikmat-nikmatnya. Dengan kondisi seperti itu, senikmat-nikmatnya. Dan saya percaya kalau Tuhan Yesus bangkitkan saya dari kematian ya, nggak mungkin kan cuma hanya iseng aja, gue bangun gitu. Terus mau ngapain gitu kan? Pasti ada maksud rencana Tuhan yang besar di depan saya. Dan saya semakin kesini makin mengerti gitu, bahwa
Tuhan itu turut beserta, Tuhan yang pegang kendali dalam setiap kehidupan kita, ya, setiap kehidupan kita anak-anaknya. Itu saudara. Nah, akhirnya waktu pas hari Kamis tanggal 8 September 2022, karena untuk mempatenkan oleh salah kedokterannya, boleh foto selanjutnya. Nah, itu namanya tindakannya BMP, cuma tuh nggak boleh difoto. Saya nggak bawa handphone juga pas di ruangan yang untuk melakukan tindakan. Jadi itu sumsum tulang belakang saya dibolongin nih. Ini ya, kita punya tulang belakang dong semua, betul ya? Punya ya, dibolongin pakai jarum yang cukup besar. Terus sumsum saya diambil tuh 5 cc, ya, 5 cc untuk sampel, dibius dulu atau di anestesi. Hanya daging bisa di anestesi, tapi kalau tulang nggak bisa. Kemudian dimasukin alat kecil lagi dari yang udah lubang tadi itu, spatula namanya, jarum tapi bentuknya bengkok seperti kayak mata kail, pernah lihat mata kail? Nah kayak gitu. Jadi dimasukin ke dalam. Tulang belakang saya dicungkil, gitu. Bukan diambil satu bro, enggak, sedikit doang, sedikit. Tahu nggak rasanya gimana tuh? Rasanya, sakit banget ya? Bukan geli nggak? ngilu banget gitu. Karena kan tulang nggak bisa dibius gitu loh. Jadi memang itu apa ya? Itu saya percaya karena keberanian dari Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Jadi saya berani untuk menjalani itu semua gitu. Itu benar-benar ngilu banget gitu. Dan puji Tuhan setelah habis BMP hasilnya keluar, ternyata benar saya terkena CML atau chronic myeloid leukemia. Nah tadi kan saya kan sudah dibolongin tuh di sini ya, dada saya. Akhirnya saya dapat kabar gembira, kabar baik di rumah sakit tanggal 10 September hari Sabtu 2022. Saya boleh pulang dan rawat jalan sampai sekarang, semua karena Tuhan Yesus. Amin ya. Nah itu semua karena Tuhan Yesus. Ini kemana-mana nih, kalau saya bagiin firman atau sharing saya nih, saya bawa nih kertas ini, catatan kehidupanku bersama dengan Tuhan. Waktu itu aslinya coret-coretan tulis tangan ya. Jadi tanggal 9 September 2022 itu Tuhan bangunin saya masih di rumah sakit jam 3 pagi. Jelas sekali, nak, tuliskan apa yang sudah kamu alami bersama aku di rumah sakit ini. Kenapa? Karena manusia bisa lupa, betul ya. Tapi kalau catat itu saya ini ada sekian. Waktu waktu Musa ketemu Tuhan di Gunung Sinai kan, dia dapat apa tuh? Dapat 10 perintah itu kan, 2 loh batu. Kalau saya dapat 2 kertas ini di Gunung Darmais. Ini juga ada apa nih? Tips-tips menghadapi kanker. Ini dari Tuhan Yesus sendiri yang kasih saya tulis. Tapi kita kalau mau nanya ini nanti ya, ini agak panjang jadinya. Nah, setelah saya boleh pulang dan rawat jalan, itu kan saya dicabut tadi portnya. Jadi saya masih minum obat kemoterapi sampai sekarang. Obatnya saya bawa, tadi saya udah minum. Dan hasil pemeriksaan darah saya dari Oktober 2022 sampai Juni 2024 ini, dari Juni 2024, semuanya hasilnya baik, sehat dan normal, semua karena Tuhan Yesus. Ya, harusnya saya udah meninggal, tapi saya masih ada sampai saat ini. Bahkan data dari mereka, saya adalah satu-satunya pasien kanker darah atau leukemia yang hidup dan sehat se-Indonesia di tahun 2022. Semua karena Tuhan Yesus Allah kita yang dahsyat. Nah seperti itu saudara. Nah ini kesaksian yang saya bagikan. Nah ini relate juga dengan apa yang mau saya bagikan tentang khotbah yang mau saya firmankan tempat tadi. Judulnya Faith, boleh buka deh Faith. Kita cepat aja ya. Berapa nih? Nah Faith. Nah jadi ya, boleh slide selanjutnya. Nah jadi iman itu harus dibangun ya, betul ya. Ini kayak bangunannya kan dibangun bertahap. Nah bagaimana cara Tuhan membangun iman kita? Next. Nah satu, iman dibangun melalui dengan apa? Mendengar firman Tuhan. Itu di Roma 10:17. Jadi iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah bagaimana iman kita bisa dibangun? Dari mendengar firman Tuhan. Dan kita baca tuh firman Tuhan, betul nggak? Di sini siapa yang suka baca Alkitab setiap hari? SMA suka membaca Alkitab, ada nggak? Suka? Everyday gitu. Nggak apa-apa, ngerti nggak ngerti, baca. Nanti Tuhan kasih sendiri Iwan, ya, pengertian, sesuatu yang baru. Karena kalau kita nggak baca firman, ya, gimana iman kita mau dibangun? Pertama dimulai kita dengar firman Tuhan. Dari kesaksian teman-teman kita yang mungkin mengalami hal yang sama, ngalamin pergumulan hidup tapi beroleh kemenangan daripada Tuhan. Nah, tadi cara Tuhan membangun
Ya, iman kita yang pertama apa? Iman dibangun mulai dengan mendengar firman Tuhan. Yang kedua, iman dibangun melalui apa tuh? Perbuatan. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, jadi harus diiringi dengan perbuatan yang nyata. Jadi bukan hanya sekadar percaya, tapi ada satu tindakan yang nyata. Ya, ada yang bagian kita lakukan, harus kita lakukan. Ada yang bagian Tuhan yang memang bagian Tuhan lakukan gitu. Jadi kita harus kerja sama Tuhan gitu. Nggak semuanya diserahkan ke Tuhan. Kan kita kan dikasih tubuh lengkap di sini. Semua tubuhnya lengkap, betul ya? Ada 2 tangan kan, 2 kaki, ada 1 kepala kan, semua lengkap kan? Ya, jadi harus ada tindakannya nyata. Sama seperti waktu pas saya mau dirawat ke rumah sakit waktu itu kan. Kalau saya nggak melakukan suatu tindakannya nyata, mau itu dirawat di RS, walaupun kemungkinan kecil untuk hidup ataupun nggak hidup itu mah ya kedaulatan Tuhan, betul ya. Yang penting suatu tindakan nyata gitu. Jujur aja nih teman-teman, tadi saya sedikit lupa. Itu kan kanker itu kan penyakit yang pengobatannya mahal, betul nggak? Ya kan? Namanya juga kanker kantong kering. Itu obatnya mahal lah. Saya iseng nanya dong sama suster, berapa nih di ICU itu bisa habis 1,5 M. Ember banyak bocor gitu kan. Belum lagi obat saya tuh 35 juta loh sebulan. Duit dari mana gitu kan? Saya nggak, ya gaji yang dulu saya ada nggak cukup, jauh sekali. Dan luar biasanya Tuhan apa? Semua Tuhan cukupkan, semua Tuhan sediakan. Caranya gimana? Saya nggak tahu. Pasti kalau diizinkan yang terjadi, dia pasti bertanggung jawab. Ya, dia pasti bertanggung jawab dalam setiap kehidupan kita. Dan anak-anak Tuhan tuh nggak akan dipermalukan. Setuju ya? Nggak akan dipermalukan asal kita tetap berharap, percaya, berpegang teguh hanya kepada Dia, Allah kita yang hidup. Dan semua Tuhan sediakan itu, bahkan dari berbagai daerah Tuhan kirim tuh, gitu Bro Joni. Bahkan sampai ada, saya sebut salah satu anak muda ya, namanya Ivan gitu. Saya udah pernah saksikan tuh di gereja. Saya nggak pernah ketemu sama nih orang. Dia orang NTT, Kupang ya. Kupang itu Nusa Tenggara Timur ya, saudara. Berapa ribu kilometer di Jakarta ya. Dia kirim, jadi merinding saya cerita. Dia itu kirim berkat ke saya. Cuman gara-gara dia lagi tidur di rumah, dimimpiin muka saya. Ketemu sama saya juga belum pernah. Saya juga gak kenal sama ini anak, ya kan? Tiba-tiba dimimpin muka saya sampai 3 kali. Dia jelas begini kan, katanya Tuhan Yesus ngomong kayak gini, kamu kirim berkat ini ke Agung Rapture gitu. Dia bingung, siapa tuh Agung Rapture itu kan? Karena saya dulu sebelum sakit, saya sering menyampaikan tentang itu, Rapture, pengangkatan ya, kedatangan Tuhan, second coming kayak gitu. Akhirnya dapat tuh nomor saya melalui teman saya di media sosial waktu itu, cari. Katanya ini saya wajahnya seperti Agung Rapture. Iya, kalau di media sosial emang saya sebutin Rapture gitu kan. Ya itu cuma saya doang di situ. Ketemu, saya masih belum sakit, ditelepon gitu. Nomor asing masuk gitu. Lalu ini Agung, ya saya benar, saya Agung. Kamu dengan siapa? Saya Ivan. Ivan dari NTT, Kupang. Kenapa Ivan? Saya dimimpin wajah kakak katanya. Dimimpin kenapa? Tuhan Yesus suruh kirim ini ke kakak. Kalau saya nggak kasih, saya nggak tenang. Bilang gitu. Sampai saya dipaksa harus terima. Gitu, harus terima. Ya saya bilang, ya udah kalau memang kamu diperintahkan Tuhan seperti itu, kirim. Gitu. Itu baru satu aja, banyak gitu. Karena Tuhan pasti bertanggung jawab. Ya, dia tidak akan pernah mempermalukan anak-anaknya. Ketiga, nah, iman dibangun melalui apa? Masa tunggu. Nah, masa tunggu itu ada di Habakuk 2 ayat 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu apabila berlambat-lambat. Nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Nah, iman dibangun melalui masa tunggu itu ada contoh-contohnya. Ya boleh coba dibuka, lanjut slide-nya, contoh-contohnya. Nah, itu contoh-contoh. 1, kisah Abraham, itu Kejadian 15 ayat 5-6. Ingat nggak yang Abraham? Jadi waktu itu kan Tuhan menjanjikan kepada Abraham keturunan kan, benar kan? Ya kan? Abraham, kamu lihat sana, bintang di langit. Aku akan buat keturunanmu seperti banyaknya bintang di langit waktu itu kan. Dalam hati si Abraham boro-boro seperti bintang di langit, satu aja nggak ada gitu. Tapi kan Abraham percaya akan janji Tuhan gitu loh. Dan benar kan? Digenapi dan terjadi. Sampai waktu si si Ishak dikorbankan gitu kan. Abraham maksudnya diuji sama Tuhan untuk mempersembahkan anaknya. Tapi Abraham taat, dan luar biasa kan ketaatan Abraham, dan iman si Abraham ini dinilai benar di hadapan Tuhan. Itu contoh yang pertama Abraham. Yang kedua tuh kisah Maria
Marta dan Lazarus, itu Yohanes 11 ayat 1 sampai 4. Itu yang tadi tuh, waktu pas Maria bilang ke Tuhan Yesus kan, itu yang kau kasih sakit gitu kan. Tapi kata Tuhan Yesus, tanda kutip dengan sengaja tapi nggak sengaja gitu kan. Nggak apa-apa, nanti aja kita tunda dulu, kita datang ke untuk mengunjungi Lazarus. Tapi waktu pas Lazarus datang kan udah meninggal kan si Lazarus, 3-4 hari gitu kan. Sampai Tuhan Yesus bilang kan ke Maria, penyakit ini tidak akan membawa kematian tapi akan mendatangkan kemuliaan Tuhan. Sama persis seperti waktu sahabat Tuhan itu datang ke rumah ngomong seperti itu, kayak gitu. Jadi kalau kata teman-teman saya, ini si aku Lazarus di era modern nggak, Lazarus kan 4 hari meninggal. Nih contoh yang ketiga apa tuh? Bartimeus yang buta, di Markus 46 ayat 52. Si Bartimeus matanya buta, dia udah dengar berita tentang Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan gitu. Itu ada proses ya, pada proses dia dengar sampai dicegah kan sama banyak orang, diam kamu, bersih gitu kan kata orang-orang di situ. Tapi akhirnya kalau Tuhan Yesus mendengar, jangan cegah dia, panggil sini. Akhirnya apa yang kamu kehendaki? Aku ingin matamu lihat, kata si Bartimeus. Akhirnya jadilah sesuai dengan imanmu, kata Tuhan. Akhirnya si Bartimeus matanya sembuh kan, ya, melek. Nah itu contoh-contohnya iman dibangun melalui masa tunggu ya. Jadi ada proses ya. Semuanya tuh ada proses dalam hidup ini. Nggak ada yang instan. Yang instan itu hanya mie instan. Nah, emang enak mie instan? Enak ya, kalau dingin-dingin. Lanjut, yang keempat. Iman kita dibangun melalui pencobaan. 1 Petrus 1 ayat 6-7. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemuliaan dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi kalau kita mengalami ujian itu maksudnya untuk memurnikan iman kita ya, dibangun melalui pencobaan gitu. Itu si izin Tuhan ya kan. Contoh kayak siapa itu ya, si Ayub ya, atau kisah Ayub kan udah babak belur, dia udah sakit, hartanya habis, anak-anaknya meninggal, istrinya juga entah kemana. Itu parah banget orang ya. Tapi luar biasa ya, Ayub tuh mulutnya dari perkataan saya tidak berbuat dosa, karena masih izin Tuhan. Buktinya apa? Waktu pas iblis lagi keliling bumi gitu kan, dari mana lu? Gitu, pakai bahasa saya. Kata Tuhan nanya ke iblis, saya lagi keliling nih, mencari orang nih. Coba kamu lihat dulu hambaku Ayub. Tuhan bisa aja, mau dipagerin sama engkau, mana saya bisa untuk ini masuk ke dia. Ya udah, saya cabut ya pagar perlindungannya, tapi jangan utik-utik nyawanya. Kamu coba pengen lihat gitu kan. Tadi benar si Ayub itu kan terbukti ya, melalui imannya itu dibuktikan imannya tuh dimurnikan dari hadapan Tuhan, dan dia menjadi pemenang. Iman kita dibangun oleh pencobaan. Yang keempat, yang kelima. Nah, ini yang terakhir. Biasanya kalau udah terakhir nih, yang lemah dikuatkan nih kan, ya, yang ngantuk bangun. Iman dibangun melalui pertolongan Tuhan. Itu di mana tuh? 2 Korintus 1 ayat 10. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami. 1 Samuel 17 ayat 37. Pula kata Daud, yang telah melepaskan aku dari cakar singa, dari cakar beruang, dan juga melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu, kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Jadi iman dibangun melalui pertolongan Tuhan. Saya percaya Tuhan menolong kita bukan hanya di masa lalu gitu, tapi Tuhan menolong kita di masa kini dan masa depan. Karena apa? Dia Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Jadi dia tahu semua kisah tentang kehidupan kita. Betul nggak? Ya kan? Dari kandungan ibumu aku sudah melukis engkau, kata Tuhan. Ya. Jadi jika terjadi dalam kehidupan kita, ya, kesulitan, katakanlah tantangan, ya, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia pasti akan menolong kita dengan caranya yang ajaib dan dahsyat. Asalkan kita terus-terus mengandalkan Tuhan, percaya, berpegang teguh hanya kepada firman Tuhan. Amin. Sekian firman Tuhan. Oke, masih ada waktu Bro Joni? Biasanya saya suka kasih tanya jawab. Ada yang mau bertanya nggak? Nah, seputar kanker nanyanya, jangan yang lain. Bro Indra boleh di? Itu. Thank you, Bro Indra.